Halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali Sarah dan Madlias dapat kembali menemani Anda dalam sebuah program talkshow yang syarat informasi inspiratif untuk Anda dan juga keluarga yang dalam bincang sehati. Ya pemirsa, pasti sudah tidak asing lagi ya di telinga kita mendengar salah satu penyakit yang berhubungan dengan mata, yaitu katarak. Karena sekarang banyak banget gitu ya operasi-operasi katarak yang sudah dilakukan sebagai kegiatan atau bakti sosial. Nah, kalau kita berbicara tentang katarak, biasanya kita berpikir gini, itu kan penyakitnya orang tua gitu ya. Penyakitnya lansia, orang sudah berumur. Tapi ternyata katarak juga bisa terjadi di usia muda, di usia-usia dewasa produktif. Lalu apa sih penyebabnya dan bagaimana cara mengatasinya? Inilah topik yang kita bahas hari ini, yaitu mencegah katarak sejak dini. Nah, ngomong-ngomong tentang katarak, kita akan membahas terlebih dahulu nih beberapa mitos atau fakta seputar katarak, karena mungkin masih banyak gitu ya pandangan di luar sana masyarakat awam yang belum paham secara detail tentang katarak ataupun tentang dunia kesehatan, yang akhirnya berakhir pada ini fakta, ternyata ini mitos dan lain sebagainya seputar katarak. Kita akan bahas satu-satu ya. Kita lihat yang pertama. Katarak dapat dicegah dengan obat tetes mata. Nah, ini menjadi cara ampuh ya kalau kita berbicara tentang sakit mata, apalagi di Indonesia ya. Bukan stereotip sih, tapi lebih kepada kalau orang berhubungan dengan mata gitu ya, entah itu sakit mata, matanya merah, matanya gatel, atau matanya agak berbayang-bayang gitu ya, pasti salah satu hal yang dilakukan pertama kali adalah ngasih obat tetes mata. Meskipun sebenarnya air mata kita itu ya, di mata ini secara alami bisa membersihkan bakteri, kuman, dan lain sebagainya. Tapi kalau hubungannya dengan katarak, apakah sebenarnya dengan rutin memberikan obat tetes mata di mata kita, ini bisa dilakukan untuk mencegah terjadinya katarak? Nah, ini fakta atau mitos, nanti akan kita bahas ya. Oke, kita lanjut poin yang kedua. Katarak bisa sembuh dengan sendirinya. Nah, ini hubungannya dengan bagaimana mata kita memproduksi air mata yang akhirnya menyeka bisa bakteri, kuman, virus, dan lain sebagainya. Nah, pertanyaannya ketika itu bisa dilakukan, apakah ini juga bisa berlaku pada yang namanya katarak? Nah, karena katarak ini katanya katarak mah nggak usah diobati, nanti juga sembuh sendiri gitu ya. Nah, ini menjadi pandangan yang sering kali kita lihat atau kita dengar di masyarakat kita. Pertanyaannya, kalau berhubungan dengan mata, apalagi sampai katarak yang mengganggu penglihatan seseorang, ini bisa sembuh dengan sendirinya atau nggak bisa dong, harus tetap diobati atau dioperasi kalau memang sudah parah banget. Nanti akan kita bahas ya. Oke, kita lanjut poin yang selanjutnya. Pekerjaan seperti membaca atau menjahit membuat katarak memburuk. Ini, seringkali kita berpikir katarak terjadi karena mata kita terlalu lelah. Nah, bayangkan jika ada orang-orang dengan pekerjaan yang harus terus intens membaca atau menjahit ini kan perlu sesuatu yang sangat detail gitu ya, di depan mata banget, apalagi masukin benang ke jarum gitu ya. Nah, pertanyaannya, apakah pekerjaan-pekerjaan yang membutuhkan kejelian dan kefokusan mata yang sangat tinggi gitu ya, ini bisa menyebabkan katarak karena mungkin mata terlalu lelah? Nah, nanti akan kita bahas juga ya. Oke, kita lanjut poin yang selanjutnya. Operasi katarak berbahaya dan pemulihannya lama, membutuhkan waktu berbulan-bulan. Gini, sekarang kan banyak banget ya operasi katarak sebagai bakti sosial ataupun sebagainya. Nah, pertanyaannya itu, banyak banget orang yang takut melakukan operasi katarak gara-gara ya ini gitu ya. Karena katanya proses penyembuhannya lama, sakit, dan lain sebagainya. Bahkan bisa berbulan-bulan gitu. Kita nggak bisa ngelihat, harus ditutup matanya segala macam. Nah, ini yang menjadi sering akhirnya terjadi di masyarakat kita gitu ya. Ketika orang ngeliatin, ini kok udah berbulan-bulan gak sembuh-sembuh juga, matanya masih ditutup. Akhirnya mereka takut karena pandangan mereka adalah operasinya sakit, berbahaya, dan bisa sembuhnya lama. Oke, kita lihat poin yang terakhir. Katarak akan selalu tumbuh kembali. Nah, ini yang menjadi akhirnya orang kayak agak enggan untuk melakukan operasi katarak atau menyembuhkan katarak, karena katanya kalaupun udah diobati nanti bisa tumbuh lagi dong, bisa kambuh lagi. Ya udah deh kalau gitu nggak usah diobatin. Nah, pertanyaannya, ketika orang sudah memiliki katarak terus diobati sembuh, ini bisa kambuh lagi atau enggak? Dengan kita menjaga kesehatan mata kita, ini bisa dihindari atau tidak ya? Oke, itu tadi beberapa mitos fakta seputar katarak, dan kami akan membahasnya saat lagi. Tetap bersama kami di Bincang Sehati. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati. Tadi di segmen sebelumnya kita sudah membahas beberapa mitos
atau fakta seputar katarak. Nah, untuk membahasnya ini telah tersambung bersama kami di sambungan Zoom dengan Dr. Dini Hapsari SPM, dokter spesialis mata, subspesialis kornea, lensa dan bedah reaktif dari Rumah Sakit Jakarta. Assalamualaikum, selamat pagi Dr. Dini, apa kabar? Ya, waalaikumsalam. Terima kasih. Baik. Ya. Alhamdulillah baik ya dok ya. Oke dok, sebelum kita ngomongin katarak secara umum nanti di segmen selanjutnya, karena kita masih akan berbincang juga dengan dokter Dini, kita akan membahas tentang mitos fakta seputar katarak nih dok. Yang pertama adalah katanya katarak ini bisa dicegah dengan obat tetes mata. Nah kalau kita ngomongin obat tetes mata kan ini menjadi obat paling andalan ya dok ya, kalau kita berbicara tentang orang Indonesia apa-apa apa-apa cerot gitu ya. Pokoknya semuanya dikasih tetes mata gitu di mata kita. Nah, apakah memang katarak ini bisa dicegah dengan obat tetes mata? Tidak sebenarnya, itu mitos. Jadi katarak itu tidak bisa dicegah, tapi mungkin bisa dikendalikan progresivitasnya dengan salah satu adalah obat tetes mata, tapi itu pun secara evidence base juga belum terlalu terbukti. Jadi kita tidak memberikan rutin pada semua pasien yang katarak untuk mencegah secara lebih lanjut atau terutama untuk mengobati itu tentu saja tidak, itu mitos ya. Mitos ya dok ya, tapi sebenarnya penggunaan obat mata yang selalu rutin dilakukan sebagai katanya kan ada yang tindakan permisif, excusesnya adalah untuk mencegah terjadinya katarak supaya matanya sehat terus, supaya matanya tetap hygiene lah, bersih segala macam. Ini bagaimana sih dok? Oh, tidak ada ya obat tetes yang untuk mencegah katarak, untuk biasanya digunakan terus-menerus secara rutin, apalagi di orang-orang yang usia sudah lanjut, itu biasanya tetes mata buatan. Itu relatif aman, tapi memang fungsinya hanya untuk menggantikan tir film, menggantikan lapisan air mata di depan kornea mata, bukan untuk mencegah apalagi mengobati katarak. Oke ya, oke kita lanjut poin yang kedua. Katarak katanya bisa sembuh dengan sendirinya. Nah ini sebenarnya katarak ini adalah penyakit yang apa bahasanya bisa sembuh dengan sendirinya, atau sebenarnya perlu ada treatment atau tindakan pengobatan supaya katarak ini bisa sembuh. Kalau dibiarin malah bisa menjadi lebih parah, atau gimana nih dokter Dini? Ya, katarak tidak bisa sembuh dengan sendirinya. Ya, pengobatan satu-satunya memang surgery, operasi. Tapi kan kadang-kadang orang kalau disuruh katarak operasi gitu kan langsung takut ya. Jadi nanti mungkin kita bicara secara lebih lanjut lagi mana yang harus dioperasi, mana yang masih bisa ditunggu. Tapi kalau sembuh sendiri tidak bisa. Nah itu dia ya, jadi harus diketahui bahwa katarak ini tidak bisa sembuh dengan sendirinya, antara harus surgery ataupun non surgery, tetap harus ada tindakan untuk menyembuhkan kataraknya. Jadi kalau Anda atau ada orang-orang di sekitar Anda mengalami katarak, jangan dibiarkan ya. Takutnya nanti kalau dibiarkan dengan harapan akan sembuh dengan sendirinya, bisa jadi lebih berbahaya dan bisa lebih parah seperti itu. Oke, kita lanjut yang mitos fakta ketiga nih Dokter Dini. Pekerjaan seperti membaca atau menjahit membuat katarak memburuk. Nah, gimana nih dok? Mitos ya, tentu saja. Jadi tidak ada hubungannya antara pekerjaan dekat dengan progresivitas katarak. Kalau dari sisi kesehatan matanya itu kayak lebih capek gitu nggak sih dok? Hubungannya ada nggak dengan katarak, mata yang jauh lebih capek, mata yang jauh lebih lelah karena harus terlalu fokus seperti membaca atau menjahit yang harus membutuhkan detail yang sangat luar biasa. Ini kaitannya juga dengan kesehatan mata yang akhirnya mudah lelah dan akhirnya bisa berujung pada katarak. Itu ada hubungan atau enggak dok? Nggak ada hubungan ya. Jadi kalau misalnya menjahit, membaca dekat, kemudian mudah lelah itu biasanya muscle strain. Jadi di sekitar mata, di otot-ototnya yang biasa bermasalah. Sedangkan kalau katarak itu kan lensa di dalam bola mata. Jadi tidak ada hubungan memang. Oke dok, kita lanjut lagi ya mitos fakta yang selanjutnya. Operasi katarak berbahaya dan pemulihannya lama, membutuhkan waktu berbulan-bulan. Nah ini akhirnya mungkin membuat banyak masyarakat kita yang meskipun sudah mengalami katarak, akhirnya kayak dapat cerita ini, dapat cerita itu, akhirnya kayak takut untuk melakukan operasi karena gara-garanya katanya operasinya sakit, berbahaya, terus sembuhnya lama, kan matanya harus ditutup. Itu banyak banget terjadi di masyarakat kita. Nah gimana nih dok? Ya, jadi kalau operasi katarak, semua operasi ya kan memang ada resikonya. Tapi kalau
kita bandingkan antara resiko dan benefitnya, memang lebih banyak benefitnya dibandingkan dengan resikonya. Kemudian untuk ditutup mata umumnya hanya di hari H, ditutup matanya, besoknya juga sudah boleh dibuka, di rumah juga boleh dibuka, itu nggak ada masalah. Kemudian untuk penyembuhan, biasanya penyembuhan total itu di 1 bulan, di 3 minggu, kurang lebih 3 minggu setelah operasi. Tapi di 1 hari setelah operasi juga sudah tampak terlihat, bisa melihat gitu pasiennya dibandingkan dengan sebelum operasi. Jadi bukan berarti terus berbulan-bulan ditutup matanya, itu biasanya tidak. Oke, tidak seperti itu ya dok ya. Oke dok, kita lanjut yang mitos fakta terakhir. Katarak akan selalu tumbuh kembali. Ini yang akhirnya juga lumayan ditakutkan orang ya. Ketika udah operasinya katanya sakit, berbahaya, sembuhnya lama, ditutup segala macam, yang sebenarnya tidak terjadi seperti itu. Nah akhirnya mereka berpikir udah begitu, nanti setelah sembuh katanya bisa kambuh lagi, bisa tumbuh lagi kataraknya. Nah sebenarnya ketika orang mengalami katarak, sudah lakukan tindakan pengobatan dan sembuh, apakah masih ada potensi lagi terjadi katarak atau nggak sih dok? Ya, jadi kalau untuk terjadi katarak lagi tentu saja tidak, karena kalau misalnya katarak itu kan kekeruhan pada lensa. Ketika dilakukan treatment, ketika dilakukan operasi, itu lensanya seluruhnya dikeluarkan, kemudian digantikan dengan lensa baru. Jadi tentu saja nggak bisa keruh lagi. Hanya yang kita keluarkan ini kan isi lensa. Sedangkan kapsulnya, kapsul itu ibaratnya kalau kayak buah itu kayak kulitnya, itu di bagian belakang itu kita tidak ambil. Nah itu yang bisa di kemudian hari keruh. Keruh itu sama seperti proses kataraknya sendiri. Jadi kalau misalnya di kapsulnya itu di bagian belakang keruh, itu biasanya kita sebut katarak sekunder. Nah pasiennya di sini merasakan burem memang setelah operasi katarak, tapi kok burem lagi. Jadi seolah-olah mungkin kataraknya tumbuh lagi, padahal bukan gitu. Padahal hanya kapsulnya yang kemudian keruh. Itu bisa dilakukan tata laksana, tentu saja tidak dengan bedah, hanya dengan laser sebentar, lasernya paling beberapa menit, nggak sampai 5 menit atau 5 menit lah, terus sudah gitu. Oke, nah kalau menurut pengalaman dokter Dini ya, ini kan lumayan banyak nih maksudnya mitos-mitos tadi yang kita sebutkan atau kita bahas. Nah sebenarnya ini hal yang sering dokter Dini temuin nggak sih di lapangan, bahwa dok kalau katarak itu gini gitu nggak sih dok? Ya, tentu saja. Banyaknya mikirnya, aduh kok katarak, ini kenapa nih kok katarak, langsung stres gitu, terus langsung tambah ditetesin obat macam-macam. Nah itu justru bukan mengobati, tapi malah memperburuk kataraknya. Kemudian yang paling sering itu takut operasi. Takut operasi, dibiarkan terlalu lama, justru kataraknya yang awalnya lunak, kataraknya yang ringan gitu ibaratnya. Jadi malah makin lama makin berat, makin keras kataraknya, kemudian proses operasi juga menjadi lebih susah, penyembuhan akan menjadi lebih lama. Jadi sebenarnya di awal-awal kalau kita lakukan treatment itu akan jauh lebih baik daripada treatmentnya udah telat gitu, karena dibiarkan terlalu lama seperti itu. Oke, tapi kan kalau kita lihat sih biasanya bagaimana dok, silakan. Ya, silakan. Yang paling sering kan biasanya ngiranya katarak hanya di usia 60 tahun ke atas. Ya, itu betul. Kan bisa juga katarak di bawah usia 60, bayi pun juga ada yang katarak juga bisa. Oke. Nanti mungkin kita akan bahas di segmen selanjutnya ya dok ya, bagaimana kemudian bayi ini bisa mengalami katarak juga. Tapi kalau menurut dokter Dini kan tadi disebutkan, tapi sebenarnya kan gini, kan banyak tuh ya bakti sosial tentang operasi katarak dan lain sebagainya, yang dimana di dalamnya kan diselipkan edukasi juga gitu. Tapi bagaimana sih edukasi masyarakat tentang katarak ini sendiri, sehingga kok mitosnya masih aja berlangsung di masyarakat dok? Ya, memang kadang-kadang kan bakti sosial kan tidak semuanya terjangkau ya. Maksudnya tidak semua masyarakat tersentuh dengan edukasi di bakti sosial itu. Jadi tetap saja kita harus ngulang bahwa ini mitos, ini fakta, seperti itu. Oke ya, jadi ini menjadi pembelajaran penting untuk kita semuanya, bagaimana kita bisa membedakan mana yang mitos, mana yang fakta seputar katarak. Oke, dokter Dini, ini tadi sudah terjawab ya antara mitos atau fakta seputar katarak. Nah nanti kita di segmen selanjutnya akan membahas tentang katarak ini, apa penyebabnya dan bagaimana cara mengatasinya. Nanti akan kita bahas di segmen selanjutnya. Baik pemirsa, bagi Anda yang memiliki pertanyaan seputar tema kita hari ini, Anda bisa menghubungi kami di nomor 021 290 3244 atau DM Instagram kami di @bincangsatidayatv. Kami akan segera kembali.
Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati dan kita masih membahas seputar tema kita hari ini, katarak. Yang kita pikirnya ya, alah katarak mah penyakitnya orang tua, gitu ya. Tapi ternyata tadi sempat dimention juga sama Dokter Dini di segmen sebelumnya bahwasanya, tunggu dulu, ternyata katarak tidak hanya bisa terjadi pada usia 60 plus, 60 lebih. Tapi pada usia-usia dewasa produktif pun under 60 ini bisa terjadi potensi. Bahkan tadi Dokter Dini juga sempat mention bisa terjadi pada bayi. Wah, mengerikan sekali ya bagaimana kemudian bayi bisa mengalami katarak padahal ini masih dalam proses tumbuh kembang dan proses kehidupannya masih panjang. Nah, bagi Anda yang memiliki pertanyaan seputar katarak, Anda bisa menghubungi kami di nomor 021 290 3264 atau DM Instagram kami di @bincangsehati.itv. Nah, kita masih bersama dengan Dr. Dini Hapsari SPM, dokter spesialis mata, subspesialis kornea, lensa dan bedah refraktif dari Rumah Sakit Jakarta. Dokter Dini, kita lanjut lagi, Dok. Dok, sebelum kita ngomongin tentang katarak ya, tadi kan ada mitos fakta seputar katarak. Nah, katarak ini kan pasti terjadi di mata ya, kan ini penyakit mata. Nah, boleh nggak sih Dok, maksudnya dijelaskan lagi kepada masyarakat tentang gimana nih sih proses mata ini bekerja sampai bisa nangkep objek, terus di mata kita bisa kelihatan, oh ini buku, oh ini mobil, oh ini rumah, itu proses melihat itu seperti apa sih Dok? Ya, oke. Jadi dimulai dari benda itu kan ada cahaya ya. Tentu saja kalau misalnya kita lihat harus ada cahaya yang masuk ke bagian depan mata itu melalui tir film dulu. Jadi di depan mata tir film itu lapisan air mata. Inilah yang mengakibatkan kalau misalnya lapisan air mata yang terganggu, ini juga mengakibatkan penglihatannya juga terganggu. Nah, kemudian setelah lapisan air mata, itu belakangnya mulai mata itu ada kornea, namanya kornea di bagian depan. Kemudian setelah kornea ada bilik mata depan. Kemudian ada melewati pupil. Pupil itu celah yang bulat, yang hitam yang di tengah mata itu namanya pupil. Kemudian cahaya setelah melewati pupil ke bilik mata belakang, kemudian melewati lensa. Lensa ini di orang yang normal, dewasa muda itu tebalnya juga kurang lebih hanya sekitar 4 mm. Kemudian di bagian belakang lensa itu ada jelly, seperti jelly yang membentuk supaya bola mata ini tetap bulat, tetap firm, tetap bulat. Itu namanya badan vitreus. Kemudian di bagian belakang cahaya kemudian melewati badan vitreus jatuh di retina. Di retina itu saraf-saraf mata, kemudian melalui saraf mata ke atas ke otak. Jadi setelah masuk ke otak dipersepsikan oleh otak ini benda apa. Nah, itu berarti kita dikatakan sudah bisa melihat. Jadi kalau ada gangguan di salah satu struktur, baik mulai tir film sampai ke saraf mata ataupun bahkan di sentral di otak, jadi mengakibatkan adanya gangguan di penglihatan. Oke, jadi itu prosesnya ya, yang ternyata sangat-sangat complicated banget ya prosesnya. Padahal kalau kita ngeliat nih kayak buta, ya cuman itu di depan aku nih, ini kamera gitu, di sini LED ada Dokter Dini gitu. Tapi sebenarnya prosesnya banyak sekali ya di dalamnya. Oke, makanya kita harus bersyukur, alhamdulillah kalau mata kita masih berfungsi secara normal ya Dok ya, karena kita masih diberi anugerah sama Tuhan bisa melihat dengan jelas gitu. Oke, nah ya alhamdulillah. Oke, Dok, sekarang kita ke katarak. Nah, katarak ini sebenarnya kondisi yang seperti apa, penyakit yang kita sering sih dengar katarak gitu ya, tapi mungkin banyak orang yang nggak paham dengan katarak ini apa gitu Dok. Jadi per definisi katarak itu adalah kekeruhan yang ada pada lensa mata. Jadi penyebabnya apa saja, apapun penyebabnya, kemudian lokasinya di mana saja. Jadi kalau lensa mata itu ada yang bagian depan namanya kapsul, kemudian ada korteks, kemudian di bagian tengahnya lagi nukleus itu inti, kemudian di bagian belakang. Jadi mau lokasinya di mana saja, mau penyebabnya apa saja, mau besar maupun kecil kekeruhannya, semua yang mengakibatkan kekeruhan di lensa itu kita sebut dengan katarak. Karena harusnya lensa mata itu kan jernih. Seperti itu. Oke. Kekeruhan pada lensa mata ini berujungnya pada katarak. Tapi sebenarnya fungsi utama lensa mata ini seperti apa dan apa dampaknya ketika terjadi kekeruhan gara-gara katarak nih Dok? Kalau lensa mata itu kan fungsinya media refraksi ya. Jadi
dia kayak lensa film lah, lensa kamera ya. Jadi dia memfokuskan, membiaskan cahaya agar sampai ke retina. Dan tentu saja kayak kita melihat akuarium misalnya, itu kan harus jernih, semua komponen harus jernih. Jadi kalau misalnya ada komponen yang keruh dan terutama itu lensa mata, jadinya penglihatan terganggu. Itu yang kita sebut dengan katarak. Tapi kalau misalnya kekeruhannya sebenarnya di bagian pinggir, itu tetap kita sebut katarak. Tapi mungkin penglihatan pasien belum terganggu. Jadi pasien belum merasa buram, belum merasa apa seperti itu. Oke, jadi bisa jadi itu kekeruhannya ya terjadi di keburamannya itu di lensanya bisa di tengah atau dimulai dari pinggir. Kalau dari pinggir mungkin belum terlalu. Tapi ini bisa menyebar ya dok ya berarti ya ke tengah juga gitu ya? Bisa. Oke. Nah berarti sebenarnya penyebab itu bisa keruh atau buram ini apa sih dok? Ada beberapa faktor risiko yang akhirnya bisa menyebabkan keburaman itu? Ya, kalau yang paling sering kita jumpai kan namanya katarak semilis ya, itu karena aging. Itu yang biasanya dimulai di usia di atas 50 sebenarnya sudah mulai prosesnya sudah mulai terjadi. Jadi ibaratnya kalau lensa mata itu kan di dalam lensa mata itu ada serabut-serabutnya, serabut lensa, kemudian ada sel-selnya, dan itu dia akan terus produksi seumur hidup. Nah kalau misalnya bedanya dengan kulit, kalau misalnya kulit kan dia regenerasi sel-selnya, kemudian dia mengelupas sudah ya, hilang gitu ibaratnya, digantikan dengan sel-sel yang baru. Sedangkan kalau di mata, dia regenerasi sel-sel dia akan menumpuk di bagian dalam, karena kan posisi lensa ada di dalam, jadi dia tidak bisa sel-selnya kemudian luruh keluar gitu, tidak bisa. Jadi makin lama sel-sel itu terbentuk terus seiring dengan usia dia akan memadat di bagian tengah. Nah itu mengakibatkan kekeruhan lensa di bagian tengah. Jadi struktur proteinnya dia akan berubah di bagian tengah menjadi lebih memadat dan warna pun juga berubah. Itu yang kita sebut dengan katarak. Nah kalau penyebab lain sebenarnya banyak. Jadi yang pertama trauma atau misalnya proses benturan atau benda tajam, lensa mata terkena benda tajam, itu bisa mengakibatkan kekeruhan pada daerah yang mengenai trauma itu. Nah itu karena ada proses metabolisme yang terganggu karena akibat benturan itu. Itu yang pertama, yang paling sering biasanya trauma. Kemudian yang kedua jika ada peradangan. Jadi peradangan di mata misalnya usia dewasa muda, belum usia 50 tahun atau 60 tahun ke atas, tapi matanya sering mengalami peradangan di dalam bola mata, itu juga mengakibatkan terganggu struktur metabolisme yang sel-sel yang ada di lensa itu bisa mengakibatkan kekeruhan juga. Kemudian yang harus diwaspadai kondisi metabolisme di dalam tubuh. Jadi terutama orang-orang yang diabetes yang gula darahnya tidak terkontrol atau kolesterol tidak terkontrol, tensi tidak terkontrol, dan juga smoking, alkohol itu juga bisa mengganggu metabolisme di lensa. Nah itu juga bisa mengakibatkan katarak. Jadi bukan serta-merta hanya aging, walaupun memang 50% yang mengakibatkan katarak itu aging. Tapi faktor-faktor lain pun juga bisa berpengaruh. Oke, jadi mungkin dari faktor tadi disebutkan juga merokok, alkohol juga bisa mengganggu ya metabolisme tubuh gitu ya. Selain mengganggu metabolisme tubuh juga bisa mengganggu metabolisme dompet ya dok ya. Oke, jadi jangan merokok, jangan alkohol, sehat dompet, sehat matanya juga. Dok, tadi kan dokter menyebut ada karena trauma ya, trauma karena mungkin benda tajam gitu segala macam. Nah kalau kasusnya seperti ini dok, ini koreksi kalau salah. Ada hubungan nggak dengan trauma juga, tapi dia kayak kerjanya di outdoor dok, apalagi mobile pakai motor, terus sering kena debu atau apa, terus karena ada benda seperti debu kecil gitu ya, akhirnya sering kan kita kucek, kata orang nggak boleh kucek-kucek. Nah itu kan bisa terjadi gesekan juga, ini bisa mengganggu kesehatan mata dan bisa berujung pada katarak nggak sih dok? Atau sebenarnya bisa mengganggu kesehatan mata tapi tidak berujung pada katarak gitu? Ya, kalau debu dan gesekan, biasanya rubbing, kucek itu biasanya yang paling terkena yang struktur mata di bagian depan, itu biasanya kornea. Yang sering terganggu yang pertama lapisan terfilm, lapisan air matanya, jadi dia akan menjadi lebih kering, dan kornea bisa lecet, bisa apa macam-macam karena rubbingnya itu sendiri. Tapi kalau untuk ke katarak sih tidak, karena katarak itu kan proses yang terjadi di lensanya agak di bagian dalam, jadi bukan struktur di bagian luar. Oke, di dalamnya ya. Nah, aku juga sempat pernah baca nih dok, nggak tahu ini bener apa enggak juga ya, kadang-kadang kan artikel di Google kadang-kadang ini bener apa enggak gitu ya. Penggunaan obat, ada beberapa jenis obat yang tertentu yang ini bisa berujung pada katarak juga. Ini ada bener atau enggak sih dok?
Ya benar Hmm. itu. Jadi itu yang paling sering juga terjadi Ah. di masyarakat Hmm. bahwa sebenarnya penggunaan obat tetes itu kan bukan obat yang semua orang boleh pakai, Hmm. apapun sakit matanya obat tetesnya itu gitu. Terutama yang mengandung steroid itu tidak boleh. Jadi kalau yang ingin digunakan sehari-hari yang aman digunakan untuk usia berapapun itu yang obat tetes mata buatan. Tapi kalau di luar itu memang tidak boleh karena bisa mengakibatkan katarak juga karena ada perubahan struktur metabolisme yang ada di lensa, jadi bisa mengakibatkan kekeruhan pada lensa dan itu khas biasanya bentuknya itu di bagian belakang, di bagian tengah. Jadi kalau tadi mungkin saya menyebutkan bahwa kalau karena aging itu biasanya karena sel-selnya terbentuk terus kemudian memadat dia di bagian tengah sentral. Tapi kalau yang umumnya karena obat-obatan itu biasanya di bagian belakang, itu khasnya bagian belakang dan tengah. Itu jadi mengganggu sekali penglihatan. Jadi janganlah menggunakan obat-obat tetes di luar petunjuk dokter sebaiknya. Kecuali obat tetes mata buatan itu yang aman. Oke, jangan coba-coba yang tidak pas karena satu obat tidak bisa Iya. applicable ke semua orang, intinya seperti itu ya dok ya. Nah kalau Iya. untuk yang usia 60 plus gitu ya dok ya, ini kan memang karena proses aging atau proses degeneratif dari tubuh seperti itu, atau proses karena komorbid seperti diabetes dan lain sebagainya. Nah kalau untuk usia produktif dok, ini sebenarnya bisa terjadikah dan apa biasanya penyebabnya? Apakah karena bukan karena proses aging, bukan karena proses degeneratif, tapi faktor eksternal, misal kayak tadi merokok, minum atau obat, atau ada faktor yang lain juga sehingga akhirnya membuat usia-usia under 60 juga bisa mengalami katarak? Ya, jadi kalau katarak muncul di usia sekitar 20-30 itu kita namakan katarak juvenile. Katarak juvenile itu faktor 50% genetik. Jadi ada genetik yang mengakibatkan kelainan metabolisme di dalam tubuh itu bisa mengakibatkan katarak. Walaupun mungkin misalnya dia tidak ada merokok, dia menjaga gaya hidupnya dengan baik gitu ya. Tapi kalau misalnya faktor genetiknya ada, dia bisa timbul katarak. Kemudian yang paling sering terjadi biasanya saat ini misalnya usia masih 40 itu sudah mulai ada katarak. Jadi sebenarnya bukan masuk ke kasus juvenile lagi, bukan masuk yang usia 20 itu tadi, tapi sebenarnya kataraknya itu sudah mulai seperti katarak semilis tapi dia muncul early gitu. Karena itu tadi faktor resikonya yang tidak dijaga. Jadi misalnya ada diabetes, gulanya tidak dijaga itu dia bisa muncul lebih awal. Jadi di usia 40-50 itu sudah mulai tebal dan sudah butuh operasi. Padahal biasanya kan 50-60 tahun ke atas ya yang membutuhkan operasi. Kemudian merokok yang tadi, kemudian alkohol atau kolesterol tinggi itu bisa mempercepat timbulnya katarak. Jadi nanti usia 40 sudah mulai ada katarak dan katarak sudah mulai mengganggu. Nah itu makin kesini sih makin banyak dijumpai kasus-kasus seperti itu di dewasa muda. Oke. Ini kan tadi kalau ngomongin tentang katarak yang memang usia lanjut mulai agak mengalami keburaman gitu ya. Kalau tadi disebutkan sudah dari umur 20 pun bisa mengalami katarak juvenile ya tadi. Nah ini sebenarnya gejalanya apa sehingga sebelum akhirnya menjadi jauh lebih parah, bahkan di usia 20-an ya katarak juvenile ini bisa terjadi. Sebenarnya gejalanya seperti apa yang harus diantisipasi dan apa yang harus dilakukan nanti akan kita bahas di segmen selanjutnya ya Dr. Dini ya. Baik pemirsa, bagi Anda yang memiliki pertanyaan seputar tema kita hari ini, Anda bisa menghubungi kami di nomor 021 290 3244 atau DM Instagram kami di @bincangsaat.tv. Kami akan segera kembali. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Saati dan kita masih membahas seputar katarak. Bagi Anda yang memiliki pertanyaan seputar tema kita hari ini, Anda bisa menghubungi kami di nomor 021 290 3244 atau DM Instagram kami di @bincangsaati.tv. Kita masih bersama dengan Dr. Dini Hapsari, SPM, dokter spesialis mata, subspesialis kornea, lensa dan bedah refraktif dari Rumah Sakit Jakarta. Dr. Dini, kita lanjut lagi ya dok ya. Tadi kan sudah disebut, bisa pada lansia, bisa pada usia produktif. Aduh, benar-benar ya ini harus dijaga ya kesehatan ini, semakin hari semakin mahal harganya gitu ya. Bahkan pada usia 20-an pun bisa terjadi katarak yang notabene-nya selama ini kita tahunya udahlah 60 plus lansia dan lain sebagainya. Oke, nah sebenarnya kalau berbicara tentang bagaimana pencegahannya kan kita juga perlu ngerti gejala di awalnya seperti apa supaya kita bisa antisipasinya lebih awal gitu. Gejala yang dirasakan sebelum akhirnya benar-benar lensanya kerasa buram gitu ya, itu seperti apa sih dok gejalanya?
Kalau gejala ini kita mengomongkan tentang katarak yang lanjut usia ya. Jadi gejala utama itu buram. Jadi buram biasanya buramnya itu seperti berkabut, seperti berasap, seperti itu. Nah, tapi biasanya awal-awal sebelum pasien merasakan buram itu terjadi namanya myopic shift. Myopic shift itu jadi ada minusnya matanya. Ya, biasanya malah orang-orang kalau usia 40 tahun ke atas itu kan untuk membaca sudah harus menggunakan kacamata baca ya, kacamata plus. Nah, justru kemudian nanti dia di umur 50-60 ketika dia mengatakan, oh saya biasanya pakai kacamata untuk baca, tapi untuk baca sekarang udah bisa nggak pakai kacamata. Nah, itu justru itu kita harus waspada, oh ini mulai ada katarak awal-awal gitu. Jadi mulai bisa membaca tanpa harus pakai kacamata baca. Itu karena mulai ada minus di matanya. Atau misalnya pasiennya punya kacamatanya berulang-ulang ganti di akhir-akhir ini. Jadi minusnya nambah. Itu biasanya fase-fase awal katarak. Kemudian setelah itu mulai kekeruhannya mulai bertambah, pasiennya baru mulai merasa buram seperti yang berkabut, berasal seperti itu tadi. Kemudian ada juga ketika kekeruhan dia benar-benar ada pada sentral di tengah, itu keluhannya glare, jadi silau, kemudian melihat cahayanya berpendar, terutama kalau di malam hari posisi gelap, nyetir bawa kendaraan itu melihat sorot lampu dari depan itu biasanya berpendar, itu tidak nyaman. Biasanya paling sering gejalanya seperti itu. Oke dok ya. Sebelum kita lanjut, ini ada penelpon dok, kita sapa terlebih dahulu ya. Halo, selamat pagi. Dengan siapa di mana? Halo. Halo, selamat pagi. Dengan siapa di mana? Dengan Yosef. Dengan siapa? Yosef. Oh, Bapak Yosef di mana, Pak? Di Gading Serpong. Di Gading Serpong. Silakan, Pak Yosef. Halo. Di Gading Serpong. Iya, Pak Yosef boleh dikecil. Sepertinya terputus ya, karena mungkin tadi ada feedback juga dari televisinya ya. Nanti mungkin Pak Yosef bisa hubungi kami kembali. Nah dok, ini sebenarnya kalau tadi kan sudah disebutkan gejalanya. Nah kalau itu dari gejalanya, berarti ada beda nggak sih gejala sama yang 60 plus sama yang juvenile tadi, yang usia-usia muda gitu, atau di usia yang lain? Dan tipenya sendiri ini bisa ada berbeda juga, atau sesuai dengan jenis usianya, atau sebenarnya jenisnya ini bisa berbeda-beda tergantung dari faktor risikonya, atau gimana nih dok? Kalau gejalanya umumnya sama ya, jadi umumnya buram, silau itu sama, melihat seperti berasap itu sama. Hanya kalau di usia yang lanjut itu yang tadi saya sampaikan bahwa bisa membaca tanpa harus pakai kacamata baca gitu. Kalau di usia muda kan memang dia untuk membaca kan tidak harus pakai kacamata baca, jadi tidak ada keluhan seperti itu. Kemudian kalau buramnya sama, kemudian untuk bentuknya sendiri umumnya sama. Hanya kalau di kasus-kasus juvenile itu biasanya tampak lebih putih kataraknya, jadi di bagian tengah mata itu kelihatan lebih putih. Kalau di pasien-pasien yang usia lanjut itu biasanya lebih kekuningan, kecoklatan, seperti itu bentuk warna kataraknya. Kalau lain-lain sih umumnya hampir sama. Hampir sama ya dok ya. Kalau di bayi juga berarti kalau di bayi ya terlihat, berarti di lensa matanya ada putih-putih. Jadi kalau kita senter di bagian tengah mata itu terlihat ada putih-putih biasanya seperti itu. Oke. Kalau di Indonesia sendiri dok, maksudnya kasus katarak ini berarti apakah lumayan banyak, dan tipe apa atau jenis yang mana yang biasanya sering terjadi dok? Banyak ya, di Indonesia banyak. Jadi dia merupakan penyebab utama kebutaan yang bisa diobati sebenarnya di Indonesia, karena bisa diobati dalam artian bisa dilakukan operasi. Nah, tipe yang paling sering tentu saja yang senilis, yang karena usia. Karena kan yang pertama banyak yang takut untuk operasi. Kemudian yang kedua banyak mitos-mitos itu tadi. Jadi biarkan aja deh, nggak ganggu. Mungkin nanti lama-lama membaik sendiri, ditetes-tetes obat. Jadi bukan malah makin sembuh, tapi malah makin tebal nanti kataraknya seperti itu. Oke dok, sebelum kita lanjut lagi ini ada penelpon lagi. Apakah ini Pak Yosef atau yang lain? Kita sapa terlebih dahulu ya dok ya. Halo, selamat pagi Halo, selamat pagi, dengan siapa di mana? Saya Yosef.
Oh, Pak Yosef ya. Silakan Pak Yosef. Ya, ya. Ya, Ya, silakan Pak Yosef. ya, saya Yosef yang tadi. Iya. Begini, Bu. Iya. Dokter, saya mau tanya Ya. mengenai mata ini. Dulu saya bisa baca yang kecil-kecil tuh bisa saya. Sekarang tuh bacanya kok udah kayak kabur gitu ya. Nggak kelihatan. Terus yang kedua, mata saya tuh kayak banyak yang kayak kotorannya, hitam, apa segala gitu. Nah, Kenapa, itu Pak? termasuk. Matanya Banyak kenapa, Pak? Apa? Mata saya ada yang hitam-hitam gitu loh. Hitam-hitam kecil-kecil. Hitam-hitam, terbang-terbang maksudnya Pak? Ya, ya, kayak gitu lah. Hitam terbang-terbang ya? Ya, Oh, Ya. Hah? silakan lanjut Pak. ya. Terus bagaimana itu dokter? Apa ya? Saya udah pakai kacamata lebih dari 3,5 lah gitu. Bapak, Ya. Tidak Bapak boleh pakai. tahu usia berapa? Tapi masih nggak bisa kebaca juga gitu. Bapak usianya berapa Pak kalau boleh tahu? Saya usianya baru 70 tahun. Baru 70 tahun, semangat. Tadi harapannya sih baru Ya. 17 tahun. Iya, iya. Oke, Dokter Dini sebelum dijawab ada ingin ditanyakan lagi detail dari Pak Yosef sendiri mungkin ada pernah riwayat penyakit tertentu atau gimana? Ya, mungkin saya confirm dulu. Tadi Bapak usia 70 tahun, yang ditanyakan Bapak melihat bayangan hitam terbang-terbang ya, seperti itu ya Pak ya? Sudah terputus ini, Dok. Sudah terputus. Mungkin 70 tahun ada sudah, mungkin. dulu Iya, mungkin gitu iya, aja clue ya. dulu sering bisa baca yang kecil-kecil, sekarang udah nggak bisa. Itu pertanyaan pertama ya tadi ya. Terus kedua sering ada kayak hitam-hitam berterbangan gitu. Kita belum Terbang-terbang, sempat tanya iya. lagi yang Jadi- lainnya gitu. Nah, gimana nih, Dok? Oke. Ya, jadi kalau usia 70 tahun memang untuk kemampuan membaca memang sudah mulai terganggu. Bukan sudah mulai terganggu ya, sudah terganggu. Jadi kalau membaca memang sudah harus pakai kacamata baca. Kacamata baca positif 3. Mhm. Kalau tidak memakai kacamata baca positif 3 ya untuk membaca dekat, apalagi yang kecil-kecil yang dulu terbaca tentu saja tidak bisa terbaca lagi karena memang kemampuan akomodasi dari lensa mata itu menurun seiring dengan bertambahnya usia, dimulai dengan usia 40. Jadi kalau Oke. usia 70 tentu saja memang sudah tidak bisa kalau untuk Oke. membaca yang kecil-kecil. Dokter Dini boleh Kemudian maaf yang aku potong kedua sebentar. Tadi kalau tidak salah Pak Yosef Ya. menyebutkan dia pakai yang 3,5 tadi kayaknya. Positif 3,5. Iya, sebenarnya tadi ada sebut 3,5 gitu. Saya tadi mikirnya malah 3,5 itu minus ya. Karena Oh, kalau oke. misalnya baca batas atasnya itu biasanya positif 3. Oh, Kalau oke. untuk baca. Mhm. Kalau misalnya untuk baca dekat maksudnya. Tapi kalau misalnya jauh mungkin bisa plus, bisa minus 3,5. Itu sih tidak ada hubungannya Tidak ada dengan membacanya. Jadi kalau misalnya kita membaca itu biasanya kita pakainya dekat, bukannya ukuran yang jauh. Mhm. Gitu. Oke. Terus yang terbang-terbang hitam itu? Kemudian, ya, kalau yang terbang-terbang, jadi kalau tadi kita bicara tentang mata, struktur mata kan di belakangnya lensa itu ada jelly ya, jelly vitreous namanya, yang menyebabkan mata itu tetap bulat. Nah, ini seiring dengan faktor degeneratif juga, jadi seiring dengan bertambahnya usia si jelly-nya itu mulai mengalami pencairan. Jadi seperti jelly biasa lah, seperti jelly yang anak-anak itu ya. Iya. Kalau misalnya dibiarkan terlalu lama kan dia ada bagian yang cair ya. Betul. Nah, kalau misal di mata bagian yang cair itu kita persepsikan seperti ada bayangan yang terbang-terbang jadinya. Entah itu titik-titik, entah itu serabut-serabut atau bentuknya cacing-cacing gitu. Itu karena jelinya yang mencair. Jadi kadang-kadang kita ngelirik ke kanan, jadi yang terbang-terbangnya ikut ke kanan. Kita melirik ke kiri, ikut ke kiri. Seiring dengan waktu makin lama makin banyak. Hanya kalau misalnya tidak banyak sekali, dalam artian banyak sekali itu mendadak, banyak sekali tidak bisa dihitung, itu berbahaya kalau yang seperti itu. Tapi kalau hanya 1, 2 dan dari bertahun-tahun yang lalu tetap seperti itu, jumlahnya tidak mengganggu, itu tidak apa-apa, itu karena faktor aging. Hanya kalau misalnya bertambah banyak, kemudian lihat kilatan-kilatan cahaya, itu yang kita harus periksakan ke dokter retina. Takutnya ada sesuatu di bagian retina, di bagian saraf matanya. Hanya kalau sedikit tidak masalah itu. Oke ya, semoga ini bisa menjawab pertanyaan dari Pak Yosef yang ada di Gading Serpong. Dan semoga membantu, sehat selalu. Nanti kalau ingin tanya-tanya lebih, boleh kontak langsung dokter Dininya ya. Terima kasih Pak Yosef. Oke, dokter Dini kita akan break terlebih dahulu. Nanti di segmen terakhir kita akan membahas tips ya untuk mencegah
menurunkan risiko dari katarak, tapi kita akan bahas sejenak juga nanti di awal bagaimana pengobatan untuk katarak yang belum sempat kita bahas di segmen ini. Baik pemirsa, bagi Anda yang memiliki pertanyaan seputar tema kita hari ini, Anda bisa menghubungi kami di nomor 021 290 3244 atau DM Instagram kami di @bincangsaati.tv. Kami akan segera kembali. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Saati, masih bersama dengan Dr. Dini Hapsari SPM, dokter spesialis mata, subspesialis kornea, lensa, dan bedah refraktif dari Rumah Sakit Jakarta. Dr. Dini, hari ini lumayan ramai, ini ada penelpon, kita sapa terlebih dahulu ya dok ya. Halo, selamat pagi, dengan siapa di mana? Selamat pagi. Dengan siapa di mana Bapak? Selamat pagi Ini Pak. dengan Andreas Bapak di Andreas? Tangerang. Di Tangerang. Wah, hari ini warga Tangerang banyak ya yang nonton kita. Silakan Pak Andreas. Ya, terima kasih. Jadi keluhan saya atau pertanyaan saya adalah saya usia 57, Januari nanti 58. Saya kena diabetes. Terus kemudian mata saya katarak dua-duanya dan sudah dioperasi. Pertanyaan saya kan lensa yang baru itu bertahan berapa lama? Terus nanti ada kemungkinan bisa katarak lagi nggak gitu? Oke, dok. Terima kasih. Dokter Dini, jangan ditutup dulu ya Pak ya. Dokter Dini, sebelum menjawab ada yang ditanyakan ke Pak Andreas? Sudah jelas ya? Jelas. Oke, baik, terima kasih Pak Andreas di Tangerang. Salam sehat selalu, terima kasih sudah menghubungi kami. Selamat pagi. Kita akan coba jawab ya. Silahkan Dokter Dini. Ya, jadi tadi Bapak Andreas yang 57 tahun, kedua matanya sudah dioperasi, yang ingin ditanyakan lensanya bertahan berapa lama ya. Jadi kalau prosedur operasi sendiri itu kan pada prinsipnya kita mengeluarkan seluruh isi lensa. Isi lensa dikeluarkan, kemudian digantikan kita tanam dengan lensa tanam. Lensa buatan. Nah, lensanya itu seumur hidup ada di mata, jadi kita tidak otak-atik, kita tidak keluarkan lagi. Nah, kemudian untuk katarak bisa tumbuh lagi apa tidak, yang tadi seperti yang di awal ya sudah saya sampaikan juga bahwa tidak mungkin katarak bisa tumbuh lagi karena lensanya sudah dikeluarkan semua, digantikan dengan lensa baru. Hanya memang kapsul di bagian belakang itu kan kita tidak angkat, kapsul di bagian belakang lensa. Kapsulnya lensa itu kita tidak angkat sebagai penggantung lensa baru yang ditanamkan. Nah, si kapsulnya itu yang bisa mengalami kekeruhan kembali. Kekeruhan karena memang tidak diapa-apakan. Nah, kalau misalnya keruh itu yang dirasakan nanti Bapak juga bisa buram kembali seolah-olah seperti mengalami katarak lagi. Tapi jangan khawatir, tidak perlu operasi lagi, itu hanya di laser sebentar, prosesnya paling 5 menit, kemudian selesai sudah. Oke ya, semoga ini bisa menjawab pertanyaan dari Pak Andreas yang ada di Tangerang. Salam sehat selalu, terima kasih Pak Andreas, salam untuk keluarga di rumah ya. Oke dok, kita lanjut lagi. Pengobatannya tadi kan sempat disinggung juga di awal, untuk pengobatan bisa surgery atau tidak. Nah, apa yang membedakan dan prosesnya surgery pun seperti apa gitu? Ya, untuk pengobatan itu hanya satu sebenarnya, surgery. Hanya tidak semua pasien itu memang membutuhkan operasi. Contohnya mungkin matanya sudah ada katarak tapi masih bisa dibantu dengan menggunakan kacamata, itu kita tidak lakukan operasi, kita ganti aja kacamatanya dulu. Kemudian jika tajam penglihatan makin lama makin turun, kalau misalnya kita di BPJS misalnya ya, di BPJS itu ada tajam penglihatan sekian gitu standarnya, itu baru kita lakukan operasi. Tapi kalau sebenarnya walaupun tajam penglihatan itu turun cuman sedikit, tapi pasiennya misalnya terganggu pada saat menyetir atau pada saat membaca tuh kita sudah bisa lakukan operasi. Jadi tidak menunggu sampai berat. Tapi umumnya kalau misalnya masih bisa dikoreksi dengan menggunakan kacamata, kita perbaiki dulu dengan kacamata. Baru kalau misalnya sudah tidak bisa diatasi dengan menggunakan kacamata, itu kita lakukan operasi. Dan kalau obat-obat tentu saja tidak. Jadi kita lebih ke arah operasi kalau untuk katarak gitu. Oke, kalau kasusnya mungkin di anak-anak ataupun yang juvenile tadi, ini tindakannya sesuai dengan kondisinya atau ada treatment atau pengobatan khusus ya dok ya?
Pada dasarnya sama, semua tata laksana untuk katarak kita utamanya surgery memang. Makanya seperti tadi disampaikan, apakah memang ini perlu untuk dilakukan surgery saat ini juga atau menunggu, itu case by case itu kita sesuaikan bergantung dengan pasiennya. Apalagi kalau misalnya anak-anak itu kan biasanya atau bayi ya yang namanya katarak kongenital itu umumnya bisa juga terjadi di dua mata. Nah itu juga kita kalau misalnya dua mata kemudian dia tidak bisa melihat, nah itu kan mengganggu sekali. Jadi kita segera lakukan operasi. Untuk satu mata pun juga kita umumnya segera dilakukan operasi lebih cepat jika kasusnya pada anak-anak. Tapi kalau di dewasa itu kalau bisa menggunakan kacamata dulu, kita biasanya lakukan pemberian kacamata terlebih dahulu. Oke, nah sebelum pengobatan kan berarti jauh-jauh sebelumnya kita sebenarnya bisa melakukan deteksi dini nggak sih dok untuk kesehatan mata kita, dan apakah bisa berpotensi terjadinya katarak di mata kita gitu dok? Ya, sebaiknya memang pemeriksaan ke dokter mata rutin berkala tiap tahun sekali ya. Jadi walaupun mungkin belum mengalami gangguan, jadi belum merasa penglihatannya menurun atau terganggu, mungkin saja sudah ada katarak atau hal-hal lain, jadi bisa segera ditangani seperti itu. Karena kan katarak ini prosesnya bukan proses yang mendadak ya, jadi dia prosesnya pelan-pelan seiring dengan usia umumnya. Jadi umumnya pasien nggak sadar, jadi nggak sadar kalau misalnya penglihatannya berangsur-angsur menurun karena menurunnya pelan-pelan sekali. Nah itu sebaiknya kita kontrol ke dokter mata berkala setiap 1 tahun sekali, terutama jika mempunyai penyakit komorbid, misalnya diabetes, darah tinggi, itu biasanya harus lebih ketat kontrolnya. Oke, jadi harus rutin untuk ke dokter periksa supaya kesehatan matanya tetap terjaga dengan baik gitu ya. Baik, terima kasih Dr. Dini Hapsari SPM, dokter spesialis mata subspesialis kornea, lensa dan bedah refraktif dari Rumah Sakit Jakarta sudah berbagi info. Sebenarnya hari ini aku dengar banyak telepon yang masuk, tapi waktu juga membatasi kita dok. Ini banyak yang ingin tanya-tanya seputar katarak, nanti mungkin next time kita bisa bahas lagi seputar katarak. Terima kasih Dr. Dini, saya selalu. Salam untuk keluarga di rumah dan teman-teman di rumah sakit. Selamat pagi, assalamualaikum. Terima kasih, sehat selalu. Waalaikumsalam. Sehat selalu juga dok. Baik pemirsa, bagi Anda yang memiliki kritik dan saran, Anda bisa menghubungi kami di nomor 0889 8105.000 atau Anda bisa follow media sosial kami di @bincangsaat.tv dan tetap disiplin prokes 6M. Saya Radha Madlia Samit, sampai jumpa dan selamat beraktivitas.